Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faiz. Sudah Allah. Jamaah majelis dikiri arsyadullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing, sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal maghrib yang berbahagia, semua kita masih bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang kita cintai. Insyaallah apa yang akan kita kaji dan masalah-masalah mana yang akan kita bahas secara bersama, mudah-mudahan Allah memberikan pada semua kita barokah, ridho, rahmat dan ampunan maghfirahnya, insya Allah. Amin, amin. Di kesempatan tausiah ba'dal maghrib ini mencoba untuk memahamkan di seputar beberapa peringatan Allah. Jadi jangan pernah orang melihat bahwa wabah corona ini sebagai siksa, sehingga membuat orang banyak yang mesti harus menepi, meratap, menjerit, ya. Tapi kita lebih melihat bahwa keangkuhan dan kecongkakan manusia ini diperingatkan oleh Allah. Subhanallah, kita jangan melihat saat wabah itu kemudian ya, menyebar kemana-mana. Tapi ketika manusia dalam kebanyakan menjadikan dirinya untuk berpredikat, bergelar sebagai ghaflah, artinya hidup dengan lengah lale, subhanallah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menunjukkan keberpalingannya kepada Allah. Ya. Kayaknya juga kita tidak melihat, ya, kalau istilah Solo, Masjid Istiqomah ini ketar ukurannya untuk regulasi berjamaahnya, ya, tergolong masuk dalam peringkat. Ya. Tapi kan kita tidak pernah melihat, artinya bahwa suasana masjid ini kemudian tidak lagi ada celah ruang yang tidak bisa untuk mewadahi orang berdiri untuk sholat berjamaah. Ini kelas masjid yang masuk dalam peringkat. Artinya banyak masjid-masjid yang lain mungkin tidak masuk dalam peringkat.
Bukan berarti kanan kirinya ini tidak ada orang yang tidak mendakwakan dirinya sebagai yang beri. Misalnya taruh kalau di Solo ini ada kampung Kauman. Jadi Kauman ini kan kalau diruntut sejarahnya di situ banyak berdomisili kaum beri. Bahkan sama kesunanan dibuatkan masjid yang relatif besar sehingga dapat sebutan Masjid Agung. Ya. Kalau diperhatikan kata agung ini tidak beriring dengan jumlah jamaah. Tidak ada keselarasan dengan lingkungan. Latar atau halaman Masjid Agung itu besar. Di situ. Serambinya juga gede. Masjid yang mungkin berhamparan karpet luas, tapi yang berdiri salat. Ya. Subhanallah. Ya. Mungkin kalau orang bilang pancen gede beduknya, ya. Ya. Sekarang ini kita mengukur di situ bukan berarti menafikan ataupun memarginalkan orang-orang yang sudah datang. Artinya adzan ini tidak banyak direspon. Ya. Paling yang jadi pembicaraan, wah kidul kono saiki muadzine ora kaya dhisik. Dhisik kayane gerok. Sekarang muadzinnya ya istilahnya alunan suaranya luar biasa, muadzine kaya Masjidil Haram. Subhanallah. Nah, apa yang terjadi ini ya, belum sampai pada tingkat yang menghancurkan, tapi lebih pada tataran tazkirah, peringatan. Artinya orang tidak harus berlama-lama menunjukkan keangkuhan, menunjukkan kecongkakan, menunjukkan kesombongan. Bahkan banyak mereka ini yang berbangga dengan kemaksiatan. Ada gurmu besak seloti srene apa-apa. Aku tolong botol ya belum apa-apa. Bahasa yang seperti ini. Atau mungkin suara-suara ana gur difasilitasi dinas gur dikai hotel kamar kosongan srene ngartine. Sing tak jaluk yo kamar ning eneng isine. Ya. Ini bentuk yang seperti inilah yang mungkin harus jadi catatan pada kita. Maka bentuk yang Allah ingatkan, ya. Artinya sekian panjang ayat itu sudah sering dibacakan, dilantunkan, bahkan saya sering artinya mengurai dan membahas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Coba. Jadi yang lebih diteguhkan ini pada aspek ketakwaannya, ya. Bahwa keimanan ini masih menjadi sesuatu yang bisa goyah, ya. Artinya masih menunjukkan labilitas yang tinggi. Jadi iman mana belum menampakkan apa yang namanya jaminan stabilitas, ya. Yang sering sampai pada kita yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus. Artinya tambah, meningkat, tapi juga bisa melemah ataupun susut. Ya. Gitu. Ini kalau dalam bahasa ya
keuangan atau moneter ada istilah fluktuasi, ya kan? Jadi fluktuasi pasar, ya. Orang tidak kebayang, ya kan? Bahwa tahu-tahu rupiah begitu drastis melemah, ya, yang menjadikan dolar begitu cepat menguat sampai menembus angka 17. Ya subhanallah. Kayak apa senangnya mereka-mereka yang akan merampungkan utang piutangnya di situ. Tanggal 30, 31 itu tanggal tutup buku itu. Dari sisi keuangan, mereka harus banyak untuk menyetor utangnya. Kok awake dhewe kon melu bayar, kita ikut bayar di situ. Tiba-tiba begitu cepatnya, ya kan? Hanya dalam rentang sepekan harga emas itu bisa menuju angka 900 per gram. Mungkin pada senang kalau itu untuk ukuran nisab, ya kan? Kalau tadinya mungkin dengan 57 juta, ya, kekayaan orang sudah harus membayarkan zakatnya. Subhanallah, sekarang ya, harus di atas 75 juta. Terus senang, alhamdulillah kamu bebas, ya kan? Dikurang oyak nek ukurannya emas. Ini satu bentuk yang mungkin orang juga harus melihat iman pun fluktuatif. Nah, agar tidak menjadikan iman ini dalam keadaan yang pasang surut, maka yang mesti harus jadi unggulan andalannya adalah ketakwaan kita. Gimana orang mengurai takwa dengan 4 huruf tak, qaf, waw, ya, kan? Tak yang pertama adalah tawadhu. Kalau kita melihat ketawaduan di kehidupan antar manusia ini, bukan menghilang, bukan, tapi mengalami penurunan yang luar biasa. Kurang tawaduknya istri pada suami, ya kan? Gitu. Ya. Mungkin istri kalau ditanya lah, sampean arisan terus sini omah halal untuk jajan dewe-dewe, ya kan? Ya. Ini ketawaduan santri sama ustadznya di situ. Masya Allah. Jadi kerendahan hati ini ya mulai di situ. Apalagi mungkin orang sudah lebih menuju ke arah sekuler, ya kan? Bahwa sebuah kesuksesan, keberhasilan, parameter keterukurannya adalah materi. Kalau keterukurannya materi ya sudah. Ini satu bentuknya, kan? Belum mungkin dengan sisi yang lain, artinya kerendahan hati para pemimpin, para tokoh, para pejabat, dan mungkin juga para ustadz dan kiai dengan mereka yang mesti harus terayomi. Ya, ini satu hal yang saya kira perlu untuk juga jadi catatan. Kerendahan hati ini penting. Itu bagian daripada akhlakul karimah. Itu adalah
sisi daripada al-akhlak al-mahmudah. Ya. Jadi sikap laku yang mulia dan terpuji salah satunya adalah tawadhu. Ya kan di situ. Ya. Dulu selalu diilustrasikan bahwa orang ini semakin diberikan kelonggaran, maka dia hendaknya selalu mengikuti filosofi padi, ya kan? Semakin berisi semakin. Nah sekarang orang ini kejar target, kayaknya tidak patut lah. Jadi ustaz terkenal tumpahannya Supra, ya. Orang maunya ngejar kudu numpak Alfa. Makanya ya tadi orang kemudian ya nggak segan-segan kalau dalam bahasa sekarang ustaz pasang tarif. Memang ngamen. Ya. Saya sering di kan panjenengan menawi kinten-kinten dipun suwun maring. Tarifipun pinten aduh. Kaya bisa lu Purwodadi. Ya, saya biasanya gudon, ya kan? Iya, kalau mungkin diberikan keberkahan lebih ya alhamdulillah. Jadi bahasa yang seperti ini perlu ya kan? Untuk jadi catatan pada tawadhu. Ya. Jadi orang mesti harus tetap bertahan pada kerendahan hati. Terlebih anak kepada kedua orang tuanya, murid pada gurunya, ya kan? Istri pada suaminya, mereka yang muda kepada yang lebih sepuh, lebih tua. Nah ini yang akan menjadikan kita ya, dalam sebuah kesinambungan hidup yang tidak kehilangan harga, keberlangsungan hidup yang tidak kehilangan nilai. Ini satu hal yang saya kira perlu dicatat pada kita. Yang kedua, ada huruf qaf yang selalu diteguhkan dalam pemaknaan. Qaf itu maknanya qanaah. Di situ. Jadi bahasa zuhud ya, itu lebih mengisyaratkan ya, penuhi cukupi kebutuhan, tapi kendalikan keinginan. Ya. Artinya kita jangan pernah melepas atau mengumbar keinginan. Ya. Karena yang namanya keinginan akan hanya berhenti ketika mulut ini sudah disumbat tangan. Lagi gun pengen maka saya sering teringat ya, saat bareng-bareng mendatangi pengajian haji ya, untuk kelompok Paguyuban 2003. Kebetulan di situ ada almarhumah ibu saya ya. Ada undangan pengajian di kawasan Kartosuro. Saat itu ditawarkan tanah. Wah, kumbas nang mriki Siti pun mengke. Sebetulnya yang nawarkan nggak keliru. Tapi subhanallah itu bukan sebagai bentuk yang insya Allah bukan. Ya saya bilang karena ibu saya kayaknya sedikit buanu tuku lemah neng kene. Seperti sumen dadi larang ya kan? Ini bahasa ibu saya ya, ke saya sebagai anaknya ya. Tapi saya saat itu enggak surah ibu mudah jadi wong pelit ya. Karena gambaran saya kalau kita ini nuruti keinginan mau numpuk aset yang namanya apa dan apa lebih namanya emas atau tanah itu biasanya gitu. Kita ini jadi kikir.
Arep tuku bakmi diitung iki nek bareng 5 bungkus iki lumayan lho. Jane tuku lemah entuk setengah meter. Jadi makan bakmi diukur lemah. Iya. Di situ. Jajan ngicipi tongseng. Serasa wae. Padha-padha yo paling dadine ora beda. Tongseng karo seng-seng yo nek ning toilet. Seng-seng wae rasa tongseng. Ini bahasa keinginan. Saya cuma dipenuhi, dicukupi kebutuhan di situ. Tapi dikendalikan keinginan supaya kita tidak kehilangan qanaah. Jadi rasa kecukupan itu harus ada. Soalnya kalau kemudian dilepas, namanya keinginan itu tidak pernah ketemu kata cukup, ya kan? Di situ, duwe kios wis 4 5 ijek ngeluh. Niki pasare sepen paling disambati ora di kios. Sesepi apapun kalau 5 kiosnya itu ya. Nah, ini satu bentuk. Jadi gambaran yang saya kira perlu kata qanaah ya, kita pakai saja statementnya Imam Syafi'i, isqoni'an takun malikan, isqoni'an takun malikan. Hiduplah kamu secara qanaah, maka kamu akan hidup seperti hidupnya raja-raja. Ya. Jadi kalau kepengen pada menikmati hidup seperti hidupnya ratu dan raja, ya kan? Hiduplah secara qanaah. Ya. Karena orang kalau punya rasa qanaah ini, subhanallah, ya kan? Corone rebah di atas tikar yang bolong, ya. Tidak akan mengurangi pules nyenyaknya tidur. Gitu. Jadi tidak akan mengurangi pules dan nyenyaknya tidur. Tapi kalau mungkin di situ tidak ada rasa qanaah, biarpun dia rebahnya di atas ya, hamparan spring bed king coil, ya kan, atau Dunlop pillow, ya kan, itu yang kelas itu. Ya. Ini ya melongo, ya kan, mau nutup kalau pagi susah. Orang itu kalau sudah di atas ya, tempat tidur itu yang dilakukan oleh para sahabat dalam kebanyakan muhasabah, ya kan? Yang dilakukan secara awam adalah berserah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Udah dengan seperti itu, masya Allah. Jadi ini salah satu bentuk. Ya saya bicara, saya kan pernah mencoba, ya kan, di situ. Ya, saya pernah mencoba. Dari mulai tidur di atas lumpur basah ya pernah, ya kan. Di atas tikar yang bolong juga pernah, ya kan. Di atas king coil juga pernah, ya kan. Alhamdulillah kan, coba. Tapi tidak ada bedanya. Tidur di atas lantai tidak ada alasnya. Itu di kehidupan saya sering itu, ya kan. Ya. Dulu jadi santri itu biasa. Ya. Golek ling adem itu ya golek sing ora nganggo ya situ. Meskipun tinjauan medik beda, ya kan. Hati-hati. Nanti bisa kalau frekuensi atau tingkat keseringannya tinggi akan menjadikan, ya kan, paru-parunya basah. Ya, paru-paru basah ini juga ya,
kalau bahasanya Prof Jainal, ngetuk no. Jadi disedot. Jadi gambaran seperti ini penting, ya orang qanaah. Dulu ketika jadi santri, kalau tidur di atas lantai yang tidak beralas, ngimpine apa? Maju ngarep kelas hafal itu kan. Bahasanya besok bangun ya kan, taunya masih harus setoran hafalan. Saya 2009 di Arafah tidur di atas lumpur. Hanya dengan ya sehelai ikram yang saya pakai di bawah ya. Karena yang di atas tidak saya pakai. Gambarannya orang wih turunin nggur bletok esok tangi kembung ya kan. Anda ya. Karena tidurnya dengan talbiyah ya kan. Ya labbaik Allahumma ya sudah sepenuh hati, keseluruhan ini hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Masya Allah. Artinya tidak ada hal yang merintangi. Itu kalau logikanya kembung sudah. Turun yang berbletak. Tidak pakai apa-apa. Karena hamparannya sudah tenggelam sama lumpur. Di 2009 itu ditutup pakai jari, pakai ikram, ya tetap naik airnya. Yang banjir itu bawah, tapi tetap karena itu malam wukuf. Ini satu hal yang saya kira jadi catatan. Insya Allah dengan orang merasa cukup, ya, maka bahasanya takun malikan, kamu akan seperti raja. Jadi satu hal yang saya kira penting untuk kita ya. Yang ketiga warok ini artinya keterpeliharaan, keterjagaan ya. Hidup ini banyak godaan, hidup ini banyak istilahnya rayuan, iming-iming dan sebagainya. Tapi saat ya, kita selalu dalam keterjagaan ya, dalam keterpeliharaan ya mudah-mudahan. Jadi sesuatu itu tidak membuat kita harus ya. Jadi beberapa ya dulu kalau saya berdakwah di daerah Jawa Timur atau di daerah Pantura itu godaannya banyak. Istilah kehidupan itu banyak. Mereka yang kepengin untuk tetesane kiai gitu. Ya. Coba bisa dibayangin. Saya menggantikan almarhum Ustadz Yakub Bimbang Sri ya, Jepara ya. Itu tidurnya disiapkan kamarnya di bawah tanah ya kan ya, pakai kembang disebar ya kan, selambu ya kan, bayi eneng ya guling sing iso nyanyi iya ya kan. Ya kita jangan heran ya namanya ya kalau istilah orang dulu ya bangga carane nek dikersakne sinuwun ya kan. Dikersakne itu belum sampai pada tingkat selir. Cuma dipingin nih serasa suwe-suwe ya ndak lama ya. Jadi kan ada
ada istilah dikersakne, ya kan itu hanya sekedar dipakai, nggak pakai akad apa. Ya. Kalau jadi selir itu ada maklumat, ya. Meskipun tidak pakai akad. Ya kan? Yang pakai akad itu permaisuri. Ya. Jadi kalau memang artinya terbuka tidak ada masalah. Ya kan? Jadi mungkin seorang tidak hanya dengan satu partner tapi dengan partner yang lain sejauh artinya memenuhi kriteria syar'i, ini enggak, ya. Ini masuk hanya dalam nilai budaya aja, ya. Di situ bisa untuk titisan ustadz itu kiai, wah itu lumayan, ya. Yang mbak-mbak non anaknya ya kena di situ, mbak-mbak non ya kena. Mungkin ustadznya yang tidak bisa mengendalikan diri, ya dia witekno, ya kena pesantren, ya kena. Ya. Bahasa witekno ini kan termasuk sesuatu, ya kan, witekno, kasihan tuh, ya. Nah ini sedikit ya. Kata keterjagaan ini, masya Allah, ini yang paling sulit di kehidupan. Sehingga mungkin orang bisa melihat ya pada mereka. Saat saya masih kuliah di jurusan bahasa Inggris, itu saya jadi guide. Di antara salah satu pelatihan untuk jadi pemandu, ya, pemandu turis, ya, itu diajari ya, bagaimana bisa menjadikan sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik. Ya. Jadi katanya kalau stok ya, wanita penghibur itu tidak cukup, ya itu yang pernah diajarkan ke saya. Ya. Waktu itu tidak usah susah, cari di alun-alun selatan, tahu kan? Konadus disemprot lengo wangi, ya wis, ya kan. Selain bedane itu kan. Nah itu ya karena itu bagian dari sebuah aktivitas yang tidak membuat saya begitu melanjutkan untuk jadi apa kayak gitu. Coba bagaimana perang batin ya. Saat turis yang kita pandu ya, mereka semuanya masuk di sebuah ruang ya. Dulu ada istilah stimbat ya, mandi uang kena Kartosuro itu ya. Pemandunya kon linggih nang ibu ya kena ya. Ngenteni orang berbuat maksiat kan. Itu kerja seperti itu ya. Sehari saya kerja ya kan? Itu tahun 78 ya sampai 80 itu sehari kerja itu untuk beli celana merek itu turah kan udah tinggi tuh. Tapi ya tadi ya kalau mungkin cuma nganter istilahnya erotik temple ya, candi porno, candi suko ya kan, itu masih tidak begitu susah. Tapi kalau sudah subhanallah ya kan, itu kalau berlanjut kan ya mungkin kalau aspek keduniaannya tercukupi, tapi tadi membuat gersak ya kan. Ini sedikit ya, keterjagaan itu penting. Keterjagaan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat ya. Tapi keterjagaan itu bisa dibangun. Dia bisa dibentuk saat mana kita meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah.
baru iyanya adalah yakin. Nah, di situ orang kalau sudah rendah hati, ya, hidup dengan qanaah, ada keterjagaan dan keterpeliharaan diri dari segala bentuk yang memperturutkan hawa nafsu, kita bisa yakin, ya, bahwa tidak menutup Allah akan dekatkan dengan kita kemuliaan, Allah akan berikan kepada kita tambahan kebaikan. Bahkan di ayat yang pernah saya ketengahkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dicedak ini swarga, ya kan? Jadi Allah tidak akan menghambat, ya, dekatnya surga dengan hambanya yang bertakwa. Ya. Kayaknya tidak adalah kemujuran dari seorang makhluk manusia saat dia didekatkan oleh Allah surga. Ya, surga ini kan dalam proses diciptakannya oleh Allah, dia tahu seperti apa keberadaannya, seperti apa fasilitas yang disediakan di dalamnya surga. Ya. Makanya dalam sebuah statementnya surga, ya, di dalam ayat, ya, al-mu'minun qad aflahal mu'min. Karena surga itu tahu, ya kan, bahwa dirinya itu, ya, diciptakan dengan segala kelebihan, dengan fasilitas yang semuanya kelasnya itu kelas premium, gitu ya kan, ya, bukan kelas massal, enggak. Ya. Tapi Allah hanya mengisyaratkan surga yang dengan segala hebatnya, ya, proses penciptaannya dengan fasilitas yang istimewa itu peruntukannya untuk siapa? Untuk yang beriman. Tapi kan ada lanjut. Nah, inilah satu bentuk yang saya kira penting untuk jadi catatan pada kita. Allah mengingatkan agar mereka yang beriman ini tetap istiqomah mengindahkan ketakwaan, agar dengan ketakwaan yang terus diperbaiki, ditingkatkan dan disempurnakan, insya Allah tidak akan menjadikan iman dalam keadaan labil, iman dalam keadaan goyah, tapi akan membuat iman dalam keadaan istiqomah. Nah, ini satu hal yang luar biasa saat mana diserunya kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Baru peringatan yang kedua, wal tandur nafsu ma qaddamat li. Wal tandur nafsu ma qaddamat li. Ya. Ini pesan yang perspektif. Ya. Saat saya diajak rapat dengan pimpinan di seputar apakah anak tetap akan terus, ya, berada di pesantren atau segera dipulangkan, ya, semuanya sudah dari sudut ini saya bilang, kalau tinjauan sosiologis tumbuh berkembangnya masyarakat, tentunya di situ adalah himpunan individu, ada faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama itu faktor biologis, bukan faktor ilmiah, bukan faktor alamiah, bukan faktor lingkungan sosial dan budaya, tapi yang pertama adalah biologis. Maka dalam kondisi yang emergensi seperti ini, tidak usah menyoal prestasi, tidak usah kita ini menyoal keilmuan, kita tidak perlu menyoal hal-hal yang bersifat, ya kan, ke dunia. Karena
Sesungguhnya yang menentukan itu yang pertama itu sehat dulu. Jadi jangan sampai ya hidup di pesantren kan hidup pasar. Ya. Bagaimana akan membuat distan jarak? Ya, turu senggolan ya. Di situ. Kesimpulannya Ustaz, lebih cepat lebih baik dipulangkan aja. Ya. Tinggal diatur cara pemulangannya. Karena itu adalah amanah dititipkan pada kita. Tapi tetap anak itu milik orang tuanya. Di situ ya, ketika orang tuanya dalam kekhawatiran kan, apalagi mungkin terindikasi satu aja ya kan, terkena virus sudah ya. Jadi berita global ya. Nah, ini sedikit ya. Memang sehat penting, makanya kayak apapun kita tidak harus menjadi orang yang ragu was-was. Kita harus hidup dengan tenang, ditenangkan hatinya ya, dan diwaspadai kaitannya dengan lingkungan agar kita tidak menjadi orang yang terserang penyakit ya kan, termasuk wabah. Insyaallah ya, sehat kita adalah modal yang utama ya. Jadi kayak apapun sehat inilah yang akan membawa kita dalam sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, untuk tidak terlampau menjadi yang was-was dan ragu, tapi tetap berhati-hati. Subhanallah, kita bisa untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak untuk tetap menambah amal soleh kita, insya Allah. Saya kira itu sementara yang bisa disampaikan. Ada beberapa pesan peringatan yang lain, tapi yang paling pokok kita untuk tidak menjadikan keangkuhan itu merajalela, terutama dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita ajari diri dan keluarga untuk menjadi orang-orang yang teduh, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang qanaah, orang-orang yang terjaga atau warok. Insya Allah apa yang jadi harapan semua kita akan menjadi kenyataan dan keterwujudan di hadapan kita. Apakah untuk ini di dunia, terlebih untuk kelak fil akhirah. Insya Allah. Itu saja sementara yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa diambil hikmah manfaatnya, mewujudkan maslahat kebaikan untuk semua kita di dini wad dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جانبنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جانبنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إننا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادخلنا مدخل الصدق واخرجنا مخرج الصدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله.